Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang, ya seperti biasa, energi dia malam ini ya. Bagaimanakah kondisi dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang ingin dia ungkapkan. Kita coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini, bagaimanakah dia malam ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Kalau aku ngelihat di sini, beberapa dari kamu itu ada yang memilih untuk sendiri. Ada yang sudah menjadi single parents, dan kamu terkoneksi dengan seseorang yang mempunyai perbedaan status kasih di sini. Dan aku juga ngerasa hubungan kamu dengan seseorang ini itu terlalu banyak tantangan dan rintangannya. Jadi aku menggambarkan keadaan kamu di sini dengan adanya not today itu lagi dalam tidak berkomunikasi atau ada yang saling memblokir. Dan bisa jadi di sini ada gambaran di mana sudah saling meninggalkan. Karena aku ngerasa di sini beberapa dari kamu fokus dengan diri kamu sendiri. Atau bisa jadi dia ya, ini bisa vice versa. Dia lagi fokus kepada diri dia sendiri. Kenapa? Karena di sini dia itu lagi mencoba untuk memperbaiki atau mungkin untuk introspeksi dirinya. Karena ada suatu hal yang memang sudah dia lakukan selama ini terhadap kamu. Makanya di sini kamu itu lebih memilih sendiri karena sudah terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dia sudah lakukan. Banyak hal yang mungkin dulu kamu begitu percaya sama dia. Kamu begitu sangat yakin kalau dia itu adalah seseorang yang mungkin Tuhan kirimkan buat kamu. Nah, tetapi kenyataannya tidak sama sekali. Kamu sering dibohongi, kamu sering disakiti, bahkan kamu ya sudah dikhianati. Namun aku ngelihat dia di sini mulai datang kembali. Setelah kamu bisa melupakan dia, di saat kamu sudah benar-benar merasa udah menjadi mandiri gitu ya, dia datang lagi ke kamu. Jadi memang ada kondisi antara kamu dengan dia itu sudah terpisah. Tapi ada energi-energi di mana dia ingin berrekonsiliasi, ya. Ini. Nah, dia kayak ngerasa kita tuh punya chemistry gitu loh. Atau begini, dia kayak ngerasakan kesedihan yang memang dulu pernah kamu rasakan. Dan ternyata saat ini dia juga ngerasakan kesedihan itu. Apakah kehidupan dia saat ini memang butuh kamu atau dia yang sendiri di sini? Dan dia kesepian, dan dia galau, dan dia merasa kalau kita itu masih punya koneksi batin gitu loh. Seakan-akan feel connectionnya kamu ini dengan dia itu kayak sulit untuk dipisahkan, walaupun memang sudah terpisah, bahkan dia sudah pernah menghadirkan orang ketiga ya, tapi lalu tiba-tiba dia masih keingat kamu, dia ngasih ngerasakan nih ada energi-energi kamu yang masih melekat kepada dia. Tapi aku ngelihat ya kamu di sini seperti tidak menginginkan untuk menerima dia karena kamu udah capek mungkin dengan drama yang dia sudah lakukan selama ini, membuat kamu ngerasa ya udah aku udah stop deh, aku lebih nyaman sendiri di sini. Aku lebih nyaman
ya mungkin hidup tanpa dia gitu loh. Itu yang kau pikirkan di sini, ya. Di sini memang banyak pilihan-pilihan yang mungkin kamu miliki. Bisa saja kamu kembali ke dia. Bisa saja kamu mungkin memiliki orang yang baru. Tapi di sini aku ngelihat kamu masih belum untuk membuka hati kamu. Karena mungkin selama ini kamu sudah terlalu sering ya menemukan orang-orang yang salah. Menemukan cinta-cinta yang ya manipulatif lah, toksik lah ya. Atau ya di mana dia memanfaatkan. Jadi di situ kamu udah pengen berhenti aja mikirin cinta, ya. Nah, aku ngelihat di sini seseorang ini memang ya dia itu pengen memperjuangkan kamu di sini, ya. Lagi-lagi di sini memang ada bondaris antara kamu dengan dia itu ada yang membatasi. Apakah di sini ada beberapa dari kamu yang punya hubungan LDR dan LDR-nya kamu dengan dia itu kayak sulit menemukan solusi. Apalagi mungkin kamu yang bekerja di sini, dia bekerja di sana, ya. Terus ya sulit untuk ketemu solusinya. Apalagi tidak ada yang mau mengalah, ya. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ya di antara kita ini sulit ya, ada hubungan yang begitu berat. Karena jarak yang memisahkan antara kamu dengan dia. Ada juga ya beberapa dari kamu seperti itu. Oke. Eh memang ya di sini aku ngelihat beberapa dari kamu udah move on dari dia. Beberapa dari kamu udah melupakan karena memang gampang untuk ngelupain ya jika kita punya pikiran-pikiran positif. Seandainya nih kita punya cinta yang tadinya cinta banget gitu ya, terus seperti udah punya planning aja untuk menikah, tiba-tiba hancur, kandas gitu loh. Nah, jika kamu berpikir positif bahwasanya, oh ini semua rencana Tuhan buat aku. Aku yakin Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Dan berakhirnya hubungan aku dengan dia, walaupun aku mencintai dia begitu dalam, tapi Tuhan berkata lain, ya harus berpisah. Ya kamu berpikir, wah ini kesempatan aku untuk menemukan yang terbaik. Nah disitulah kamu harus bersyukur. Mungkin kebenaran terungkap tentang dia, dia mungkin yang suka bohong, dia yang mungkin menipu kamu selama ini, mungkin bisa dikatakan dia mengaku single, ternyata sudah menikah gitu ya. Atau dia mengaku jadi orang kaya, ternyata dia tidak punya apa-apa, begitu ya. Jadi ini, di situ membuat kamu ngerasa, ya stop deh untuk bertemu dengan dia lagi, kata. Apalagi menjalin satu hubungan. Nah, oke kita akan coba lihat perasaan terdalam. Apakah yang terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini. Nah, udah muncul aja, let me hold you. Ya. Di sini aku ngelihat I'm open to compromise ya. Dan di sini dia seperti udah membuka hatinya, selalu ya membuka hatinya dan bahkan dia ingin berjanji. Ingin mengikat janji kah atau ingin berkomitmen kah dengan kamu di sini? Jadi itu salah satu keinginannya dia. Malam ini bisa jadi itu udah mulai ada dalam pikirannya dia atau dia sudah mulai punya planning untuk benar-benar bertemu dengan kamu. Karena di sini ada let me hold you. Biarkan aku menyentuh kamu. Kalau menyentuh otomatis ya bertemu kan. Kalau tidak bertemu ya tidak akan bisa menyentuh gitu. Jadi di sini dia kayak benar-benar ingin bertemu dengan kamu dan ingin menyentuh kamu. Biarkan aku menyentuh kamu, biarkan aku memiliki kamu. Biarkan aku memeluk kamu begitu ya. Itu sih yang sebenarnya dia katakan. Nah, di sini memang I worry about us a lot. Nah, dia khawatir tentang kita. Dia khawatir sih tentang hubungan kamu dengan dia ini atau dia khawatir tentang diri dia sendiri. Karena di sini kamu memang sudah tidak bisa menerima dia. Karena kamu benar-benar udah punya prinsip ya kalau sekali disakiti ya udah aku nggak akan kembali gitu loh. Ya, tetapi kecuali takdir yang berkata. Ya, kita tidak bisa ya untuk membantah apa yang mungkin sudah Tuhan gariskan buat kita gitu ya. Intinya kita bisa meminta doa ya untuk berjalan di suatu kebaikan gitu ya. Nah ini, jadi dia itu kayak benar-benar khawatir banget tentang hubungan dia dengan kamu. Karena dia sudah jelas nih kalau kamu mungkin tidak akan
ya melanjutkan hubungan dengan dia, tidak akan berrekonsiliasi gitu ya. Nah, disitulah dia kayak ngerasa, ya ada penyesalan juga ya, ada penyesalan, kenapa sih aku harus begitu dulunya ke kamu? Ya mungkin ada ambisi yang mungkin dia kejar, ataupun ada suatu hal ya, janji yang mungkin harus ditepati, ya kita nggak tahu. Karena di sini, seseorang ini mungkin masih tertutup, tidak terbuka, walaupun itu ada teman baik bagi dia nggak terbuka. Makanya mungkin dia menutup baik-baik nih masalahnya dia, tetapi tetap masih ada gosip ya yang menyakitkan di sini. Gosip yang lebih menyakitkan ya. Intinya gini, ya mungkin dia kayak ngerasa cemburu juga. Dia mendengar gosip tentang kamu, di mana kamu itu katanya udah punya pasangan, katanya kamu udah menemukan pengganti dia, ya dia sedikit cemburu sih sebenarnya. Makanya bisa jadi dia membuat sebuah cerita-cerita yang membuat ya nama kamu jadi jelek. Karena di situ rasa sakit hati dia, rasa dendamnya dia gitu ya. Nah, jadi kalau itu masih dilakukan, arti kata itu bukan ada ketulusan ya. Oke. Ini aku melihat ada aja one space, dia seperti ingin ruang. Dia pengen ruang di hati kamu dan dia pengen mengisi ruang itu. Itu yang diinginkan dia, I want ya. Jadi kesempatan ini sebenarnya ada kembali kepada kamu. Ya, tapi kalau memang dia tidak ada kembali, tidak ada menunjukkan wajahnya ke kamu atau bahkan sudah menghilang, ya biarkan. Apalagi di sini kan kamu sudah bisa melupakan dia. Jadi nggak ada alasan untuk kamu benar-benar fokus pada diri kamu gitu loh. Oke. Kita coba dari kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca? Ini juga ada angka 77 ya. Jadi ini juga terlihat ada mirror antara kamu dengan dia. Tapi kembali juga kepada kamu, kalau kamu juga ngerasakan chemistry dengan dia, ya mungkin bisa jadi kamu dengan dia akan bersama kembali. Tapi kita coba lihat dari tarotnya. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Oke. Ya. Hermit. Nah, kamu akan menemukan petunjuk di sini. Kamu ataupun dia ya menemukan petunjuk bahwasanya dia itu adalah termasuk orang yang sebenarnya tidak bisa diandalkan gitu loh. Ya. Nah, apalagi di sini dia dua itu punya perjalanan hidup yang mungkin cukup menantang, yang mungkin menyedihkan dan lain sebagainya, tapi ini juga adalah sumber dari kekuatannya dia juga sih ya sebenarnya. Nah, di sini dia juga lagi berhati-hati mungkin dalam berbisnis, dia lebih berhati-hati mungkin dalam menerima bantuan gitu ya. Karena nggak selamanya juga orang baik itu baik selamanya atau mungkin terus-terusan membantu kita, enggak. Ya, ya aku ngelihat di sini beberapa dari kamu kayak pengen bebas ya dari situasi ini, pengen bebas banget. Kenapa sih harus begini? Nah, jadi disitulah kamu ngerasa, gimana kalau aku, intinya apa ya, kayak sendiri bermeditasi, merenung ya, atau menjauh dari pasangan terlebih dahulu ya. Gimana respon dia? Ya aku ngelihat di sini, kamu itu kayak pengen bebas. Ada beberapa dari kamu yang mungkin dikekang. Ya, ada beberapa dari kamu yang mungkin sulit untuk, menemukan suatu harapan atau kesempatan ya. Tapi ini kesempatan kamu udah di depan mata, ya manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Nah, di sini aku juga melihat kamu itu bertahan, ada Seven of Wands, kamu selalu bertahan di setiap kondisi, itu hebatnya kamu. Kamu mungkin termasuk orang yang sabar ya, atau dia sebaliknya, dia itu seseorang yang mungkin, eee sudah memahami lah apapun yang terjadi pada dia, dia mencoba untuk bersabar saja. Dia sulit untuk memperjuangkan di sini. Oke, nah teman-temanku untuk inisial kita akan coba ya. Oh, itu dulu ya. Siapa dia ya? Siapa dia? Siapa dia? Oke. Teman berantem. Teman kuliah. Ini teman kuliah, ada suami ataupun istri teman kamu. Nah ini yang harus kamu elakkan. Karena di sini secara dia mungkin dia sudah punya hubungan dengan yang lain atau sudah menikah, lalu mungkin dia mendekat ke kamu, abaikan dia. Karena ini juga nantinya akan membuat kamu tersakiti lagi, terluka lagi ya.
yang pernah cuekin kamu. Oke, kalau cuek sih nggak masalah ya, pasti bisa diatasi. Kita coba lihat inisialnya, ada N, ada M, mama, hop, ada L, lintah, ada 6, ada C, cinta. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Capricorn, ada Cancer, ada Aries, ada Pisces, ada Virgo. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya ya. Baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.